Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Muhammad Kusnadi dari kelas TI 22C dengan nomor induk mahasiswa 1017. Di sini saya akan menjelaskan terkait material plastik dan juga prosesnya, di mana ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah proses manufaktur. Di sini ada materi terkait material plastik dan juga prosesnya, di mana material plastik ini sudah sering kita jumpai pada berbagai produk seperti packaging makanan yang mungkin kita sering jumpainya pada bungkusan snack, lalu pada botol minuman, dan bahkan material plastik ini sudah dominan digunakan pada dunia industri manufaktur untuk proses pembuatan part-part dan juga yang lain. Nah, kenapa material plastik ini menjadi dominan untuk digunakan? Karena prosesnya yang bisa dibilang cukup mudah dan juga harganya yang tergolong cukup murah. Karena sifat plastik itu sendiri yang pertama ringan, berat jenisnya 1,1 sampai dengan 1,6. Dengan berat jenis yang ringan ini sangat memungkinkan plastik untuk mudah dibentuk dalam proses pembuatannya. Yang kedua, tahan kelembaban dan juga tahan korosi. Hal umum yang kita ketahui tentang plastik yaitu pasti bahwa plastik sangat sulit untuk diurai. Yang ketiga, ada kekuatan dialektiknya yang baik. Yang keempat, transparan atau berwarna. Yang kelima, daya getaran yang baik. Nah, ini lebih mudah dibentuk dibandingkan logam. Nah, untuk proses pembuatan logam pada stamping menggunakan dies dan juga mungkin penjaringan atau aluminium, pada proses casting menggunakan mold, ada juga plastik pada prosesnya itu menggunakan mold juga. Namun yang lebih mudah untuk dibentuk yaitu plastik. Nah, lalu kekuatannya lebih rendah dibandingkan logam dengan berat jenis yang ringan tadi. Jadi pasti bahwa kekuatannya itu lebih rendah dibandingkan logam. Lalu yang terakhir itu tidak tahan panas dan stabilitas dimensinya yang rendah. Nah, untuk proses pembuatan material plastik atau proses pembuatan plastik itu terdapat bahan baku yang didapat dari produk pertanian. Bahan baku plastiknya itu ada tiga ya. Yang pertama itu mineral, yang kedua bahan organik yang mencakup batu bara, batu kapur, gas alam, silika, minyak bumi ataupun belerang. Untuk bahan tambahannya yaitu zat perwarna, pelarut, plastisan, pelumas, pengisi seperti bubuk kayu, serbuk logam, serat gelas, kapas, serat gelapit, dan juga yang lainnya. Nah, untuk tambahannya sendiri pada bahan baku plastik ini, di mana bahan bakunya terkadang menggunakan recycle pada produk yang dihasilkan ataupun serapan dari produk dari suatu proses produksi. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis plastik. Yang pertama yaitu jenis plastik thermosetting dan yang kedua jenis plastik termoplastik. Yang pertama thermosetting, di mana thermosetting ini merupakan plastik yang memerlukan panas untuk dibentuknya, untuk dilunakkan. Nah, setelah dipanaskan, plastik thermosetting ini perlu dicampuri bahan kimia untuk dipolimerisasi. Namun, kurangnya thermosetting ini yaitu ketika sudah mengeras, maka tidak dapat dilunakkan kembali meskipun sudah dipanaskan. Nah, contoh dari thermosetting ini mungkin seperti silikon dan juga resin yang sering kita jumpai. Lalu yang kedua itu plastik termoplastik, di mana plastik termoplastik ini sangat mudah untuk didaur ulang. Maka prosesnya ini bisa jadi berulang. Nah, kenapa demikian? Karena pada sifat termoplastik ini, ketika ia menerima panas, ia akan melunak dan juga jika menerima suhu yang turun, maka
ia akan mengeras kembali. Jadi itulah mengapa plastik termoplastik ini sangat mudah untuk didaur ulang dan mungkin prosesnya juga berulang karena mereka menggunakan recycle dari bahan termoplastik itu. Nah, lalu apa perbedaan dari plastik thermosetting dan juga termoplastik? Nah, untuk termoset yaitu tidak dapat didaur ulang. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa termoplastik dapat didaur ulang. Termoset reaksi pengerasannya cepat, namun tidak dapat dilunakkan kembali. Nah, untuk termoplastik reaksi pengerasannya lambat, namun kembali bahwa termoplastik itu dapat didaur ulang sehingga dapat dihasilkan berkali-kali. Nah, untuk termoset dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Karena bahannya keras, produk yang dihasilkannya keras, maka dipasarkan juga dalam bentuk cairan. Nah, untuk termoplastik sendiri dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan yang padat. Nah, kita masuk pada cara pemrosesan. Nah, di mana di sini ada pencampuran untuk memperoleh sifat-sifat tertentu pada bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah. Bahan-bahan penambahnya itu seperti resin, stabilizer, perwarna, plastiser, dan juga pengisi. Nah, untuk pembentukannya, sebelum dibentuk atau sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampur biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal atau disebut pra pembentukan atau preforming. Nah, untuk termoses sendiri, pra pembentukannya dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan. Untuk termoplastik yaitu pra pembentukannya dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk ronda cetakan dengan berat jenis yang sama. Atau berarti volumenya juga sama. Sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Nah, ini merupakan contoh dari proses cetak tekan. Di mana untuk proses cetak tekan sendiri yaitu pertama cetakan logam dipanaskan dari mulai 120 sampai 205 derajat. Yang kedua, bahan dalam bentuk serbuk atau prapentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga menjadi lunak. Cetakan ditutup dan keluarnya ditekan sampai menembus 55 hingga. Lalu bahan mengalir mengisi rongga cetakan, bahan mengeras, dan lalu produk jadi. Nah, ini merupakan peluncur cetakan yang merupakan mold atau cetakan pembentuknya. Nah, ini bahan yang akan dicetaknya dan ini rongga cetakan. Nah, ketika bahan yang dicetak sudah terisi, maka punya ditekan sampai menembus 55. Nah, sehingga ketika sudah ditekan, maka bahan cetakan yang tadi yang semula datar maka akan membentuk cetakan seperti pelunyarnya. Lalu yang kedua ada cetakan menggunakan transfer, di mana bahan dalam bentuk serbuk atau prapenuk dimasukkan ke dalam pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Bahan mengalami plastis akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksi dalam rongga cetakan. Bahan mengalami pengerasan, lalu produk pun jadi. Nah, ini merupakan penekan, lalu ini bahan cetaknya. Bahan cetaknya ini merupakan campuran. Nah, sehingga penekan dia akan menekan bahan, lalu bahannya akan tercampur dan juga tertransfer dan terisi ke dalam rongga cetakan.
Nah, seperti ini. Nah, lalu yang selanjutnya cetak injeksi bahan termosetting, di mana pertama bahan dikumpulkan menggunakan tabung. Di sini menggunakan silinder, biasanya seperti mengerucut nih, untuk menekan si material-material tadi. Merupakan pengumpulan ini merupakan pem- pengumpulan material ya, pengumpulan material lalu disatukan pada tabung, lalu ditekan. Setelah ditekan dia akan transfernya pada cetakan, pada cetakan. Nah, lalu terjadilah proses pembentukan suatu produk dengan mencetak. Nah, di sini skru berputar kembali dan bahan masuk ke dalam tabung. Menekan memasuki ruang transfer dan peluncur hidrolik menekan bahan yang plastisir ke dalam cetakan. Nah, selanjutnya injeksi bahan termoplastik. Hampir sama dengan injeksi bahan termosetting tadi, di mana di sini ada pengumpulan material pada pengumpulan. Nah, ini merupakan material-material plastiknya. Di sini dia disalurkan untuk lalu ditransfer dalam cetakan. Ini merupakan ruang pemanas. Nah, setelah itu, setelah terkumpul, maka akan ditransfer memenuhi cetakan tadi untuk menjadikannya sebuah produk. Nah, di sini ada ekstruksi. Sebenarnya ekstruksi ini siklusnya sama ya, namun mungkin tadi melalui peluncur cetakan, namun ini melalui roda yang berputar seperti itu untuk disalurkan ke proses selanjutnya seperti itu. Di mana di sini ada pengumpulan material, di sini ada skru untuk menekan si material-material tadi. Nah, di mana pelapisan ekstrusi? Nah, selanjutnya lapisan ekstrusi. Jika tadi ekstrusinya melalui roda-roda yang disalurkan, plastiknya tadi disalurkan. Nah, ini merupakan proses selanjutnya di mana plastik terus disalurkan hingga mencapai suatu cetakan, suatu cetakan. Lapisan lembaran kain atau logam digerakkan dengan beberapa roll bahan seperti vinil, polietilen, dan polipropilен. Lalu destruksi di antara roll penekan, karet, dan logam. Lapisan ekstrusi yang masih lunak melekat pada bagian dalam lembaran. Sisa lapisan dipotong sebelum digunting menggunakan roll. Nah, selanjutnya ada cetak rotasi. Ini merupakan cetak rotasi menggunakan dua sistem pemasangan percetakan. Ini merupakan sumbu pertama dan ini merupakan sumbu kedua. Nah, lalu selanjutnya sistem cetak dengan lengan memutar. Biasanya dilengkapi dengan lengan memutar. Lengan dapat diputar 90 derajat dari dapur pemanas ke ruang pendingin. Kadang-kadang ditambahkan ruang pendingin kedua sehingga waktu siklus dapat dikurangi. Skema cetak dengan lengan putar, sumbu dan cetak dapat berputar 90 derajat dari dapur pemanas dan ruang pendingin. Sehingga waktu dapat dikurangi menjadi dikatakan. Sini merupakan mesin pembuat botol secara kontinu, di mana ada komponen plastis atau harus cetakan terbuka, pengeluaran,
tabung hasil ekstrusi, tutup cetakan, dan sambungan pada pipa udara. Nah, ini merupakan proses cetak tiup. Untuk cetak tiup sendiri, di sini seperti halnya tadi, terdapat pengumpan terlebih dahulu untuk mengumpulkan material, lalu dikumpulkan dan ditekan untuk ditransfer, nah lalu memasuki ruang cetakan untuk masuk pada proses tiup. Nah, biasanya cetak tiup ini hanya beberapa saja yang memasuki ruang cetakan karena si material atau si plastiknya tadi akan ditiup ya oleh mesin sehingga untuk memenuhi cetakan tadi. Bisa dikatakan bahwa cetakannya ini tidak full 100% namun seperti ya ada sisaan. Nah, kenapa disisakan? Karena untuk ditiup dan memenuhi cetakan. Setelah didinginkan sebentar, tekanan udara diturunkan dengan cetakan terbuka. Botol dikeluarkan dari cetakan dan mesin siap untuk siklus selanjutnya. Nah, biasanya yang mau lakukan proses cetak tiup ini yaitu botol-botol karena karena dia perlu meniup untuk memenuhi cetakan. Nah, selanjutnya yaitu ekstraksi lembaran tipis dan juga film. Ini seperti cetak ekstrusi tadi yang di sini di mana tetap menggunakan pengumpan untuk mengumpulkan material, lalu dikumpulkan dan ditekan pada skru, lalu ditransfer menggunakan roll, lalu digunting. Nah, ini merupakan proses-proses pada pembentukan plastik. Nah, mungkin sekian materi yang saya sampaikan terkait material plastik dan juga prosesnya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.